Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan main trouble yang mana nanti kita akan mengetahui pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama itu adalah soket yang putih ini yang ada dua kabel kecil ya. Kemudian soket yang putih besar, kabel besar, dan soket yang hitam, kabel besar. Lalu yang di bawah ini kabel besar, soket yang putih besar ya. Kita nanti akan mengetahui ya, pengaruh-pengaruh dari 4 soket yang saya lakukan trouble ya. Baik, untuk itu kita perhatikan langkah selanjutnya. Kita lepas ini kabel, soket kabel yang ini ya. Ini ada warna hijau sama hitam. Dimana di sini nanti akan berhubungan dengan adanya relay di dalam box kecil pada fuse box ini. Kita buka satu kuncinya lagi, kita buka. Jadi di sini ada kunci, kemudian yang satunya lagi di bagian belakang ini itu ada pengunci lagi. Nah, mana relaynya? Yaitu ini relay. Jadi kalau soket ini terlepas, maka arus listrik tidak akan masuk ke relay, dan juga akhirnya semua unit komponen yang membutuhkan arus tidak mendapatkan arus listrik, yaitu dari masing-masing. Baik, kita masukkan kembali. Sehingga kalau misalnya ada trouble ya, di mana mesin tidak hidup, dari bagian box kecil ini kita urutannya yaitu cek arus listrik, apakah ada arus listriknya tapi mesin masih tidak hidup. Kita cek untuk tadi relay ya. Apakah relay ini masih baik atau tidak berfungsi alias putus ya. Baik, kita masukkan. Oke, kita tekan. Nah, ini sudah mengunci ya. Kalau ini terlepas atau tidak terpasang dengan sempurna, akan kita lihat penyebabnya pada dashboard. Pada saat kunci kontak on ya, indikator pada dashboard itu menyala ya, indikatornya. Kita coba untuk starter, apakah bisa untuk di starter atau tidak. Nah, sehingga dengan adanya terlepas soket tadi, mesin tidak bisa di starter. Namun sekali lagi bahwa indikator pada dashboard itu menyala. Baik, kita pasang kembali dengan sempurna ya untuk soket ini. Play. Kemudian kita starter untuk engine-nya, apakah hidup atau tidak. Lalu kunci kontak kita on-kan. Ya, indikator pada dashboard itu menyala ya, dan kita coba untuk di starter mesin. Nah, ternyata mesin bisa hidup ya. Namun di sini ada yang masih menyala, cek engine ya. Adanya arus yang terputus ke beberapa bagian, juga termasuk ke sensor ya. Maka di sini harus direset, yaitu menggunakan scan. Baik, kita direset menggunakan scan ya. Nah, di sini terlihat adanya trouble, yaitu tentang oksigen.
Kemudian kita reset. Di sini untuk scan ini tulisannya hapus. Kemudian di OK 2 kali. Kita lihat pada dashboard. Di sini ditunjukkan tadi tidak ada DTC, tidak ada data trouble kode. Maka untuk check engine di dashboard ini mati, sehingga untuk kerja mesin normal kembali. Oke, untuk scan kita kembalikan semula. Kita matikan terlebih dahulu ya. Mesin kita matikan. Atau juga bisa dengan menggunakan secara manual, yaitu dengan melepas sesaat, yaitu sikring atau fuse EV. Oke. Baik, kita reset dengan cara manual, yaitu dari sikring EV. Kalau kita bingung dan belum paham, nah, kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, ke-5 dari atas ya. Oke. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang 15 ampere. Jadi yang 15 ampere kita lepas. Nah, ini caranya seperti ini. Kita sesaat saja masukkan kembali, karena ini salah satunya sikring untuk mereset. Oke. Mesin di starter, kita lihat di dashboard. Nah, terlihat bahwa check engine itu sudah tidak menyala lagi ya. Nah, untuk sekarang apa pengaruhnya ya, bila mana soket yang putih kabel besar ini kita lepas ya. Kita lepas. Oke, kunci kontak kita on kan. Nah, ternyata pengaruhnya itu power tidak ada yang masuk, arus baterai tidak ada yang masuk ke semua unit komponen ya, sehingga semua indikator yang ada pada dashboard ini tidak ada yang menyala. Apalagi kalau kita starter, mesin tidak akan hidup ya. Itu sama saja, yang mana hubungannya dengan yang kabel hitam soket putih yang ada di bawah dashboard ini. Baik, kita pasang kembali untuk soket yang warna putih ini ya, dengan sempurna. Kita cek ke bagian dalam, yaitu pada dashboard, apakah indikatornya itu menyala atau tidak. Kunci kontak kita on kan ya. Nah, semua indikator yang ada pada dashboard menyala. Baik, kita coba untuk starter. Mesin bisa hidup kembali ya. Mesin bisa hidup dan check engine itu juga mati, sehingga kerja mesin normal. Ini di sini tadi yang mana? Nah, kabel besar hitam, soket putih, sama saja. Kemudian untuk kabel yang besar, yaitu pada wiring di dashboard ini kabel yang besar. Ini adalah untuk power ya, ke semua arah, sehingga kalau ini kita lepas atau terpasang tidak sempurna, kunci kontak kita on kan ya, ini semuanya tidak akan menyala ya. Maka kita perlu adanya pengecekan ya,
baik itu terlepas atau tidaknya. Kita masukkan kembali, terpasang dengan sempurna, kemudian indikator pada dashboard menyala, ya. Lalu mesin starter, ya, mesin hidup dan tidak berpengaruh terhadap adanya sensor-sensor yang lain, sehingga di sini check engine itu tidak menyala. Sekarang kita lepas kabel yang besar ini, soket warna hitam. Kita lihat nanti pengaruhnya terhadap unit, ya. Apakah lampu pada dashboard mati atau tidak? Karena kalau lampu pada dashboard itu semuanya mati, berarti tidak ada arus listrik yang masuk ke semua komponen. Kunci kontak kita on kan. Ya. Indikator pada dashboard ini semuanya menyala. Namun apakah bisa di starter atau tidak? Kita coba starter. Oke. Mesin bisa hidup, ya. Mesin bisa hidup di sini. Hanya saja di sini ada baterai, ya, atau indikator baterai itu menyala. Itu menandakan bahwa di situ tidak terjadi pengisian. Maka kita berkesimpulan bahwa kabel yang besar dengan soket kabel yang hitam ini adalah untuk charger, ya, atau pengisian baterai. Maka bisa kita lihat dengan terpasangnya tadi kabel hitam yang besar dengan soket yang warna hitam, di sini menunjukkan untuk indikator charger itu tidak menyala, bahwa di sini terjadilah pengisian baterai. Oke. Pada fuse box yang ada di ruang engine ini masih ada satu lagi, ini soket yang berisi 4 kabel, ya. Ini ada yang warna putih, warna ungu, warna hijau. Itu ada 2. Yang satunya warna dasar hijau, strip hitam, ya. Jadi di situ ada 4 kabel. Jika ini dilepas, nanti apa pengaruhnya terhadap mesin, ya. Baik, kita coba mesin kita starter. Kunci kontak kita on kan. Indikator yang ada pada dashboard semua menyala. Kemudian mesin kita starter. Ternyata mesin tidak bisa hidup, ya. Bahwasanya ini memutus arus, baik itu ke pompa bahan bakar ataupun ke injektor, ya, dan juga ke sistem pengapian, ya. Tuh, sehingga mesin tidak bisa hidup. Itu pengaruh dari soket yang warna putih agak gepeng, ya. Ini tidak bisa di starter. Soket kita pasang kembali, ya. Kemudian mesin kita starter. Nah, mesin hidup dan normal kembali. Oke, kita matikan dulu.